Ya, selamat sore pemirsa Cepos TV. Kita hadir kembali dalam Ngopi Bareng Redaksi. Kali ini kita akan membahas tentang hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia. Dan bersama dengan saya ada 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama Bapak Penjabat Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Frans PK MSI selaku Ketua Dewan Pembina Korpri Kota Jayapura. Terus di sebelah kiri beliau ada Pak Dr. Robert J. Betaubun selaku Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kota Jayapura. Dan di ujung sana ada Bapak Ever Nurul JS MSI sebagai Ketua Panitia HUT ke-52 Korpri tingkat Kota Jayapura. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber ini terkait dengan Korpri, apa itu Korpri, dan bagaimana peran Korpri di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Selamat sore Pak PJ, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Sehat semua, Pak? Mas Nathan. Puji Tuhan sehat semua. Jadi Korpri tahun ini berusia 52 tahun. Tepatnya nanti tanggal 29 November. Mohon izin Pak Penjabat Wali Kota sebagai pembina, Korpri itu apa sih sebenarnya Pak? Mohon dijelaskan. Ya, pertama terima kasih. Korpri ya kepanjangannya adalah Korps Pegawai Republik Indonesia ya. Sebagai sebuah wadah atau organisasi yang mewadahi aparatur sipil negara atau dulu yang lalu disebut dengan PNS. Ya, PNS adalah semua menjadi anggota Korpri sebagai sebuah organisasi wadah ekstra struktural, artinya di luar struktural, tetapi dia satu kesatuan menyatu dengan PNS. Ya. Pegawai negeri sipil di semua jenjang, dan organisasi ini ada di setiap jenjang ya, di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan juga tingkat kabupaten dan kota secara berjenjang. Korpri ini berdiri sejak tanggal 29 November tahun 1971. Jadi makanya sekarang usia sudah 52 tahun 2023. Dia sifatnya netral, independen, tetapi juga memiliki semangat jiwa korps untuk mempersatukan para PNS sebagai anggota Korpri dengan semangat untuk tetap menjadi perekat persatuan, merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga terus menjunjung profesionalitas. Ada terlalu juga dengan menjaga kode etik, dan juga bagaimana dengan melewat wadah ini juga untuk berusaha untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai, dan juga termasuk juga bagaimana menjadi organisasi yang profesional. Pak, di dalam Korpri itu kan Bapak jelaskan tadi bahwa itu mencakup ASN. ASN berarti PNS dengan yang tenaga kontrak itu Pak ya? Sekarang undang-undang yang baru kan ada dua ASN itu ya. Kan ada PNS dan P3K. P3K ya. Mereka semuanya akan mewadahi Korpri. Ya. Nah, dari anggota Korpri sendiri yang setahu kami itu kan ada anggota biasa, kemudian anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Siapa-siapa yang masuk di situ, Pak PJ? Kalau bisa dijelaskan. Kalau anggota Korpri itu kan selain instansi pemerintah, BUMN, BUMD, termasuk juga instansi TNI dan Polri yang sipil, PNS-nya. Itu semua adalah anggota Korpri, BUMN, BUMD, yang dibentuk oleh pemerintah daerah ya. Itu BUMD adalah anggota Korpri. Karena itu kalau semua yang anggota Korpri aktif adalah sebagai anggota aktif. Kehormatan itu
untuk profesional tertentu ya, profesionalitas tertentu. Berarti termasuk kepala daerah itu masuk kehormatan seperti itu Pak, atau Kepala daerah itu pembina, pembina? ya bukan pembina tapi penasehat, Siap. penasihat Korpri. Karena pembina hanya satu presiden. Oh ya, betul. Jadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu penasehat Korpri. Nah, dalam organisasi ini Pak, itu apa yang manfaat yang bisa diterima oleh anggota sendiri terhadap dari Korpri ini sendiri, seperti yang selama ini sudah berjalan? Sebenarnya kalau dengan tujuan dibentuknya itu banyak sekali ya program dan kegiatan yang diamanatkan kepada atau organisasi Korpri ini. Yaitu diantaranya tadi bahwa memperjuangkan bagaimana hak-hak kesejahteraan pegawai. Nah itu juga kemudian juga bisa membentuk koperasi pegawai ya, koperasi Korpri. Atau juga dengan kegiatan keolahragaan, olahraga ya, misalnya ada kita punya di Korpri itu ada badan olahraga Korpri. Ya setiap tahun itu ada pertandingan atau lomba kejuaraan. Tapi di antar provinsi. Lalu juga ada kegiatan yang hubungannya dengan kerohanian, spiritual. Nah, itu terus juga ada kegiatan organisasi kemasyarakatan, kegiatan kemasyarakatan sosial. Sebenarnya banyak program yang anggota Korpri memberi kontribusi dalam melalui lembaga Korpri ini yang melibatkan tentu seluruh anggota Korpri. Hanya pelaksanaannya itulah yang kemudian setiap daerah berbeda-beda ya, setiap daerah berbeda-beda. Nah kita di Kota Jayapura kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pembinaan spiritual ya, pembinaan kerohanian itu sudah jalan. Kita di pemerintah kota dengan kita sudah membentuk yang Kristen itu ada persekutuan doa Marturia. Sementara di Islam di Muslim ada pengajian ulil albab ya. Berarti itu yang ya itu kan anggota Korpri. Jadi yang itu bagian dari pembinaan antara spiritual anggota Korpri. Juga ada kegiatan keolahragaan setiap menjelang hari-hari ulang tahun ya Korpri. Ada kegiatan yang kita laksanakan, ada kegiatan sosial, lomba-lomba jaga kesegaran fisik, dan juga kegiatan sosial. Yang kita juga sebenarnya juga ada beberapa anggota kita ya, anggota Korpri juga yang kirim dari mewakili provinsi provinsi kemarin ya itu juga, jadi ikut serta dalam kegiatan olahraga pertandingan di beberapa cabang lomba yang diambil dari Korpri anggota Korpri kota ya melalui ke provinsi. Berarti peran Korpri sendiri ini sebenarnya sangat besar sekali. Sangat besar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pakai baju Korpri saja. Tidak, sangat besar. Karena banyak masyarakat yang awam bahwa Korpri itu hanya sekedar bajunya saja. Dan itu dipakai pada tanggal berapa tuh Pak? Baju Korpri saya biasa lihat. Tanggal 17 setiap bulan. Wajib. Seluruh anggota pakai. Dengan pada HUT Korpri. Tahu pada kegiatan organisasi misalnya musyawarah atau raker Korpri atau musyawarah Korpri itu wajib menggunakan para pesertanya itu seragam. Atau pada momen-momen tertentu itu menggunakan seragam Korpri. Nah, tapi bukan sekedar penampilan. Betul. Tapi itu juga menunjukkan kewibawaan, menunjukkan juga bahwa identitas, tetapi juga selalu menjaga kode etik. Jadi itu pakaian itu menunjukkan jati diri. Gitu. Berarti organisasi anggota ya pada saat memakai itu dia harus menjaga saya ini anggota Korpri. Marwah itu harus dijaga gitu, marwahnya. Tadi Pak sampaikan bahwa salah satunya itu netralitas independen Korpri. Nah, bagaimana Pak misalnya ada oknum yang membawa Korpri misalnya untuk kepentingan pribadi, terus golongan atau ini, itu apakah ada sanksinya Pak seperti itu? Kalau pasti ada sanksinya. Sanksi kan ada di situ, ada kode etik ya, kode etik. Anggota Korpri, kode etik PNS.
Bahkan juga kalau dia karena anggota Korpri adalah PNS, maka sudah pastilah bahwa ada juga mengikuti dengan peraturan disiplin PNS dengan sendirinya itu pasti. Ya, jadi ada aturan yang mengatur tentang reward dan punishment ya, terutama sanksi seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan saya juga Pak. Dalam PNS itu kan ada beberapa profesi. Misalnya guru punya organisasi PGRI. Ya. Terus dokter kalau dia PNS punya ID. Nah, keterkaitan dengan Korpri seperti apa Pak? Sinkronisasinya mereka atau sinergitasnya antara organisasi-organisasi ini? Apakah mereka di bawahnya Korpri atau masing-masing berdiri sendiri? Nanti mungkin Pak ini bisa tambahkan Pak Betaun karena beliau ketua PGRI. Nah, jadi secara umum seluruh PNS, entah itu tenaga teknis atau administrasi, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, itu adalah anggota Korpri. Anggota Korpri. Tetapi di dalam anggota Korpri itu kan ada jabatan ya, profesi-profesi ya. Profesi tenaga dokter, guru, ya, bidan, macam-macam sehingga ya penyuluh. Jadi peraturan perundang-undangan itu membuka ruang untuk setiap profesional itu profesi itu bisa membentuk lembaga untuk sebagai wadah penyalur aspirasi profesi tersebut. Berarti lebih khusus lagi. Lebih khusus. Jadi mereka lebih khusus. Karena itu profesi guru ya ada PGRI, bahkan juga ada lagi sekarang Ikatan Guru IGI ya, Ikatan Guru Indonesia. Juga dari dokter ya, ada dokter ID, ada IB, bidan, dan macam-macam. Jadi itu organisasi profesi, tetapi semua sebagai anggota Korpri. Yang PNS ya, yang PNS. Kalau profesi itu kan dia mewadahi yang PNS dan juga non PNS. Karena profesi. Ya, akan ada guru yang swasta. Guru swasta, ya dokter swasta. Tapi karena dia sebagai dokter, maka mereka dibawahi dalam ID. Contoh seperti itu. Jadi dia lebih profesi, tetapi skopnya lebih luas. Tidak hanya terbatas ke PNS, ASN. Guru kalau dia ASN masuk Korpri. Anggota Korpri. Tetapi kalau guru dia swasta tidak. Dia masuk di PGRI. Demikian juga dokter ya. Demikian dokter. Sangat jelas. Nah tadi disampaikan bahwa ASN dan tenaga kontrak. Bagaimana dengan honorer Pak? Apakah mereka masuk di situ juga? Ya itu kalau ikuti sesuai Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN itu. ASN itu hanya dikenal dua saja, yaitu PNS dan P3K. PNS dan P3K. Nah, kalau sebelum undang-undang itu, bahkan juga setelah undang-undang pun dengan kenyataan memang bahwa di semua daerah ya, termasuk juga yang lalu di kementerian, lembaga, termasuk di pemerintah daerah itu banyak tenaga kontrak, tenaga honorer, ada juga penyebutan PTT, pegawai tidak tetap, dan macam-macam istilah. Tetapi mereka bukan yang undang-undang yang Nomor 5 itu bukan berarti P3K otomatis tidak. Karena ada sistem rekrutmennya, semua sudah diatur tersendiri. Jadi kalau mereka mau masuk ke P3K maka harus ada proses seleksi, tahapan-tahapan. Nah jadi dalam kenyataannya di semua daerah atau pemerintahan itu masih ada. Nah, kadang kita baru semua daerah ya termasuk kementerian itu kita baru mulai rekrut P3K itu beberapa tahun terakhir baru mulai dibuka formasi. Tapi sebelumnya jauh sebelum itu sudah ada yang honorer, kontrak, PTT dan macam-macam.
Ya, Mungkin hanya nomenklaturnya ya. dengan ini Pak ya. Sebenarnya bukan tidak sekedar nomenklatur, tapi memang aturannya ada Aturannya beda. beda, Beda juga. beda. Pemberlakuannya pun beda. P3K beda dengan honorer karena ada hak dan kewajiban yang beda. Oke, Pak, saya ke Pak Robert dulu sebagai ketua sekretaris Dewan Pengurus. Tadi disampaikan bahwa PGRI kalau dia PNS masuk Korpri. Nah, Pak sendiri melihat seperti apa itu, Pak? Apa namanya? Organisasi profesi itu apa namanya, kekhususan kepada misal keprofesionalan. Sedangkan Korpri itu adalah mereka yang tercatat sebagai aparatur sipil negara. Nah, sehingga anggota PGRI yang adalah ASN secara otomatis dia adalah anggota Korpri. Nah, dalam organisasi profesi itu kan tidak semua itu pegawai negeri, sehingga sebagian itu adalah karena keprofesionalannya, kemudian dia mengabdi di dalam bidang keprofesiannya, tetapi dia bukan PNS. Kalau yang PNS ya berarti secara otomatis dia adalah anggota Korpri. Demikian. Oke, Pak, sebagai sekretaris berapa jumlah anggota Korpri di tingkat Kota Jayapura ini? Kalau anggota Korpri di Kota Jayapura ini itu sesuai dengan jumlah ASN yang ada di kota. Ini sekarang itu 5.043 orang. Nah, seperti yang disampaikan Pak PJ tadi bahwa Korpri ini sebuah wadah bagi ASN dan banyak sebenarnya manfaatnya, baik itu mulai pembinaan dan lain sebagainya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan Korpri Kota Jayapura. Ya, dalam keputusan Rapat Kerja Korps Pegawai Republik Indonesia khususnya Kota Jayapura, kita telah melakukan beberapa langkah untuk peningkatan kesejahteraan seperti tadi yang disampaikan oleh penasehat Korpri Kota Jayapura, bahwa kami telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan MOU dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS dengan Taspen. Taspen itu dalam rangka pelayanan kepada aparatur sipil negara, mereka yang karena dalam hak-hak kepensiunannya, termasuk dengan mereka yang meninggal karena kecelakaan dalam menjalankan tugas, hak-haknya harus dilayani secara terupdate. Bahkan mereka yang pensiun secara otomatis itu hak-haknya itu terupdate pula. Itu yang kami sudah lakukan, kerjasama MOU dengan Taspen. Sedangkan BPJS Kesehatan kita juga sudah kerjasama untuk penanganan dan pelayanan secara maksimal bagi aparatur sipil negara. Mengapa demikian? Karena Korpri Kota Jayapura melihat bahwa ada kesenjangan pelayanan bagi aparatur sipil negara dalam menggunakan BPJS Kesehatan, sehingga kebijakan penasehat dan pengurus Dewan Pengurus bahwa ini dilakukan langkah-langkah untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan supaya ASN kita dilayani secara baik dengan jaminan kesehatannya, termasuk dengan Taspen tadi. Nah, Bapak PJ Wali Kota sebagai penasehat juga mengarahkan untuk kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pegawai non ASN kita yang honorer kita, supaya mereka juga dapat jaminan kerjanya. Sehingga beberapa waktu kemarin misalnya ada ASN yang non ASN yang meninggal, itu langsung dapat santunan dan sebagainya. Itu bagian daripada langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Korpri Kota Jayapura yang di bawah arahan penasehat yang juga adalah pejabat wali kota Jayapura.
Berarti Ya. memang peran Korpri ini sangat besar sekali ya, Iya. Pak PJ, Pak Erlangga. Dan manfaatnya sudah dirasakan betul sih Ya. oleh seluruh anggota. Nah, untuk tahun ini kalau saya tidak salah temanya itu Korpri melayani Melayani, berkontribusi, dan berinovasi. Ya, untuk negeri. ya. Pak PJ, kira-kira tema ini seperti apa Bapak lihat bagi ASN sendiri di Kota Jayapura? Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Ya, Kalau melayani sudah pastilah Pak ya. Tidak sebagai aparatur sipil negara pasti melayani. Tentu pelayanan seperti apa mungkin yang diharapkan dari itu sendiri. ya pada dasarnya bahwa PNS atau anggota yang adalah juga anggota Korpri adalah abdi masyarakat ya. Ya. Abdi masyarakat, abdi negara, aparatur pemerintah. Tugas utamanya adalah melakukan pelayanan, memberikan pelayanan ya di semua bidang, semua aspek. Nah, karena itu pelayanan menjadi fokus utama bagi anggota Korpri sesuai dengan bidang tugas dan juga profesi masing-masing. Bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan, dan bidang-bidang yang lain. Nah itu, karena itu tema yang diambil atau ditetapkan oleh DPN Dewan Pengurus Nasional Korpri itu selalu relevan Iya. dengan peran dan kedudukan anggota Korpri. Nah, karena dengan pelayanan yang terbaik yang diberikan, tentu telah memberikan andil atau berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam membangun dan memajukan daerah, dan tentu juga memajukan bangsa dan negara. Nah, kemudian karena itu, maka tadi ada kata kolaborasi ya. Kontribusi. Ya, kontribusi. Dan berinovasi. Ya. Kontribusi kan dengan sendirinya pasti memberi kontribusi karena pelayanan itu berkontribusi. Ya. Berkontribusi, dan dalam pelayanan yang berkontribusi kontributif itu selalu kita dituntut pemerintah daerah ataupun ASN anggota Korpri selalu dituntut untuk selalu senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangannya, saya di pemerintah kota ini selalu sampaikan ke teman-teman saya di seluruh ASN, bahwa pemerintah Kota Jayapura dan birokrasi aparatur sipil negara adalah anggota Korpri harus menjadi pemerintah daerah, ASN, birokrasi yang responsif. Selalu dengan cepat, cakap merespon setiap dinamika perubahan zaman yang terus terjadi dan begitu cepat pesat perkembangannya yang terjadi, kemajuan yang terjadi hari ini. Nah, kemudian juga selain responsif, juga kita juga harus selalu beradaptasi, penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu sekarang dengan pemerintah didorong untuk pemerintahan yang berbasis elektronik, di era digitalisasi hari ini. Ya, itulah jadi selalu kita dituntut untuk melakukan inovasi, perubahan-perubahan dengan mengikuti, menyesuaikan dengan perubahan zaman, perubahan era. Teknologi digital yang hari ini terjadi di dunia luar pemerintahan, di dunia sektor ekonomi dan juga sosial, politik, dan berbagai sektor yang lainnya. Sehingga pemerintahan itu tidak boleh tertinggal dalam melakukan adaptasi dan penyesuaian tanggap terhadap dinamika perubahan yang terjadi. Nah, itulah inovasi-inovasi perubahan dan penyesuaian. Nah, kalau kita lihat tema ini kayaknya Kota Jayapura ini sudah menjalankan itu Pak ya. Melayani sudah oke, berkontribusi sudah pasti, dan berinovasi. Dan kami melihat bahwa banyak penekanan dari Pak PJ sendiri agar seluruh ASN Kota Jayapura
berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Nah, terkait dengan HUT ini, apa-apa saja yang dilakukan? Mungkin dari Pak Ketua Panitia, Pak Ever, kalau dia bisa memberikan gambaran sedikit apa-apa yang dilakukan, yang akan dilakukan dan sudah dilakukan terkait dengan HUT, yang puncaknya nanti tanggal 29 November kalau tidak salah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami panitia sudah ditunjuk Bapak Wali Kota sebagai penasihat Korpri. Sebagai ketua panitia kami sudah mengadakan rapat dan mengemas beberapa kegiatan-kegiatan dalam 2 kegiatan besar, yaitu pencanangan dan lomba-lomba menjelang Hari HUT Korpri pada tanggal 29 November nanti. Adapun pencanangan HUT Korpri rencananya pada tanggal 27 Oktober, Jumat depan, bertempat di lapangan apel Wali Kota. Kami himbau juga untuk melibatkan seluruh ASN di pemerintah Kota Jayapura, bersifat massal, meriah dan menyenangkan untuk kita semua, sehingga ada Korpri dari kita untuk kita. Adapun beberapa lomba dalam pencanangan itu adalah memeriahkan, itu adalah lomba estafet belut, memindahkan belut dari tempat yang satu ke tempat yang satu, dan lomba estafet sarung, dan lomba estafet karung, dan lomba tenis meja. Dan kami juga akan ada menggelar donor darah, dan pemeriksaan mata dan pemeriksaan darah kesehatan. Juga ada pasar murah untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Kegiatan itu akan berlangsung pada tanggal 27, sedangkan untuk lomba-lomba yang lain akan mulai berlangsung pada minggu berikutnya, itu seperti lomba paduan suara antar OPD, dan lomba di tingkat teman-teman muslim, ada lomba untuk membaca Al-Quran, ada 3 lomba di mata lomba di muslim, dan ada lomba akustik dan lomba kebersihan. Kebersihan ini meliputi kebersihan kantor dan kebersihan taman antar OPD, dan lomba-lomba ini akan memeriahkan HUT ke-25, HUT ke-52 Korpri. Dan sedangkan acara puncaknya pada tanggal 29 itu akan dilakukan upacara di lapangan apel dan resepsi untuk seluruh ASN di pemerintah kota di Gedung Serbaguna Siansot. Pak, dalam pencanangan tanggal 27 Oktober nanti, apa-apa saja yang diisi di situ selain yang tadi disampaikan di darah? Saya dengar-dengar juga ada door prize ini. Iya. Iya, ada dalam kegiatan itu ada kegiatan jalan santai yang diikuti dengan door prize. Door prize itu dikhususkan untuk ASN, dan kali ini untuk para pejabat eselon 3, 2 mungkin dibebaskan, tidak menarik door prize untuk staf. Dan artinya pejabat tidak mendapat kupon begitu Pak ya? Iya, kira begitu. Jadi hanya staf saja. Dan ada hadiah utama dari Bapak Wali Kota, di door prize itu sepeda motor, 1 unit sepeda motor dari sumbangan Bapak penjabat Wali Kota. Apa yang jadi pertimbangan Pak? Kenapa pejabat tidak dapat kupon? Kalau misalnya saya jadi pejabat, wah ini diskriminasi nih. Iya, kami berpikir golongan 1 kita ada 69 orang yang terdata ya. Iya. Pegawaian, golongan 2, dan mereka punya pendapatan ya pas-pasan. Mungkin kami melihat pada tingkat kesejahteraan, bagaimana mereka bisa memberikan motivasi ya pada ASN bahwa
pilihan mereka bergabung dengan ASN itu adalah suatu pilihan hidup. Iya. Dan itu yang surprising sebagai motivasi perangsang untuk mereka bekerja lebih baik. Berarti kalau kebijakan itu dari Pak PJ mungkin Pak ya, bahwa pejabat tidak ini, atau dari panitia atau dari Korpri Kota Jayapura. Ya, pada prinsipnya bahwa ya dilakukan itu berdasarkan arahan wali kota. Oke. Ada sebelum kita melakukan rapat-rapat sebagai sekretaris dan nanti rapat-rapat itu mengacu pada arahan wali kota. Iya. Arahannya bahwa memperhatikan apa yang dilakukan itu secara fungsional, manfaatnya dirasakan oleh aparatur sipil negara. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Jadi salah satu pertimbangannya bahwa door prize itu kan diberikan oleh pejabat. Iya. Kemudian pejabat sendiri berebutan. Iya. Kemudian dari sisi komitmen moral kepada aparatur sipil negara dalam rasa kebersamaan solidaritas sebagai sama ASN, staflah yang berhak untuk mendapatkan door prize daripada kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dari sisi tataran level jabatan. Sehingga teman-teman yang staf ini diprioritaskan, sehingga dibatasi juga. Jadi door prize-nya tuh harus yang minimal dibutuhkan, Bermanfaat bagi bagi anggota. ASN kita Iya. yang sepeda motor tadi. Iya, seperti itu. Ada yang dapat. Betul. Kalau pas itu golongan 1 seperti Ketua Panitia tadi sampaikan, nanti kan bisa pakai lancar untuk urusan keluarga, antar ke kantor. Selanjutnya misalnya mesin cuci yang tidak punya mesin cuci bisa cuci pakaian pakai mesin cuci, kulkas, kemudian televisi. Rasanya sangat berharga. Betul. Sehingga bahagian ini yang dilihat oleh Ketua Dewan Penasihat mengarahkan kami sehingga kita bisa terjemahkan sehingga apa yang dilakukan secara fungsional dirasakan oleh ASN kita, staf-staf kita di sini. Dan rasanya ini baru pertama kali di Papua. Dan memang apa yang menjadi arahan Ketua Dewan Penasihat ini bahwa sudah sejalan dengan tema melayani. Berarti yang level-level pimpinan harus melayani yang di bawah. Seperti itu kan? Melayani bawahan. Ya. Jadi dia harus melayani, memberi kontribusi kepada bawahannya. Dengan demikian bawahannya juga akan memberikan dampak, misalnya memberikan pelayanan berinovasi tadi. Mereka. Selain itu juga misalnya sekarang harga barang naik. Betul. Salah satu arahan beliau sebagai wali kota dan juga sebagai penasihat bahwa bagaimana pegawai kita, staf-staf ini punya mampu untuk berbelanja, kan beli. Nah, maka sekarang juga kita buat pasar murah. Ada pasar murah. Ada pasar murah. Sekarang kan barang-barang jualnya seperti ini. Sehingga dibuatlah pasar murah supaya pegawai kita yang staf-staf kita ini memiliki kemampuan untuk bisa membelikan seperti ini. Salah satu kepedulian. Nah, ini dalam pasar murah berarti juga melibatkan orang-orang di luar ASN, Pak ya? Iya. Memberikan artinya memberikan dampak juga kepada orang lain. Nah, yang pasar murah itu siapa-siapa saja Pak yang dilibatkan di situ? Pasar murah ada tim ya. gabung di pasar murah. Tim ini sarannya kepada masyarakat. Dan salah satu titiknya untuk ASN di kota. Tim di tingkat kota. Jadi artinya bukan hanya memberikan manfaat kepada ASN, tetapi ada manfaat juga yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi semua menikmati dalam Korp yang ke-55 tahun ini. Nah, dalam puncak nanti Pak, apakah ada misalnya penghargaan seperti biasa yang dilakukan orang mungkin seperti itu? Yang dimintakan oleh pejabat wali kota itu memberikan penghargaan kepada pejabat pimpinan tinggi pertama yang punya keberanian untuk menerapkan sanksi disiplin bagi pelanggar disiplin.
Jadi misalnya bagi mereka yang melanggar disiplin itu tidak harus dikenakan sanksi, sebagai atasan langsung harus berani untuk memberikan sanksi. Demikian karena itu amanat nomor 5 tahun 2014 tentang penelitian aparatur sipil negara, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang penelitian ASN. Apa yang diharapkan oleh pejabat wali kota bahwa tahun ini kita berikan penghargaan bagi mereka yang pejabat pimpinan tinggi pertama atau administrator yang bisa menjatuhkan hukum disiplin bagi ASN yang melanggar aturan, itu diberikan penghargaan, termasuk mereka yang anggota Korpri yang masuk pemerintahan. Itu diberikan juga penghargaan kepada ASN yang adalah anggota Korpri yang memang disiplin masuk kantor dan sebagainya. Selain itu, di dalam rangka pembinaan untuk disiplin aparatur sipil negara, arahan pejabat wali kota juga bahwa organisasi perangkat daerah yang terlibat di dalam apel atau upacara presentasi 90% diberikan piagam penghargaan bagi organisasi perangkat daerah yang tingkat kehadirannya 90% ke atas, sebagai bentuk daripada motif ke tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara di perangkat daerah yang bersangkutan. Ini tahun ini sedikit yang diharapkan oleh pejabat wali kota yang sehat Korpri Kota Jayapura, sehingga ini dilakukan. Selain itu juga ada penyerahan Satya Lencana kepada aparatur sipil negara yang sudah masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Itu 100 orang yang diberi penghargaannya langsung dari Presiden. Oke, tadi Pak Eki sampaikan bahwa ini agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pak penjabat wali kota, apakah ini sebagai bentuk salah satu perhatian yang diberikan pemerintah kota dalam ini Bapak kepada ASN di Kota Jayapura terkait yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi bahwa ada penghargaan dan lain sebagainya? Apakah ini salah satu bentuk perhatian kepada ASN di Kota Jayapura? Ya, sudah tentu ya, karena dari waktu ke waktu itu tantangan tugas, beban tugas dan tanggung jawab tugas ASN itu semakin kompleks, semakin berat ya. Iya. Karena dengan dinamika masyarakat yang begitu dinamis, kemudian juga tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kecerdasan masyarakat yang semakin tinggi, kayaknya itu mengharuskan PNS, anggota Korpri, terus juga melakukan penyesuaian yang tadi saya sampaikan, dengan memiliki semangat kerja yang tinggi, motivasi kerja yang tinggi, karena hanya dengan itulah kemudian kita bisa mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Jayapura. Nah, bentuk daripada bagaimana merangsang, mendorong motivasi pegawai adalah ya dengan memberikan reward. Reward itu tidak selalu dengan uang. Betul. Tidak selalu dengan materi, Betul. benda. Tetapi dengan pengakuan, Ya. dengan memberikan penghargaan, pengakuan, penghormatan, dan juga non materi. Dengan misalnya dengan memberikan apresiasi, dengan sebuah penghargaan piagam, ataupun juga dengan bentuk penghormatan itu, saya pikir PNS itu dengan secara psikologi itu dia akan termotivasi, merasa bahagia dan senang, apalagi itu disampaikan di depan banyak teman-teman, sehingga selain dia merasa senang atau bahagia, gembira,
juga sekaligus juga memberi dampak psikologi bagi PNS yang ada yang saat itu. Dengan demikian akan termotivasi. Nah, jadi itulah sebenarnya kan semangat itu sehingga ada beberapa langkah atau kebijakan yang tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan akan diberikan oleh pada saat HUT Korpri. Nah, selain itu juga secara bersama kita juga akan terus mendorong bagaimana peningkatan kesejahteraan. Tetap jadi perhatian. Itu tetap jadi perhatian. Misalnya TPP, mungkin ada uang lauk pauk, dan seterusnya. Tentu dengan terus memberikan perhatian penyesuaian dengan mengikuti kemampuan APBD, kemampuan anggaran APBD. Jadi perhatian ataupun juga bentuk-bentuk untuk memberikan motivasi itu selalu ada, tetapi dengan melakukan penyesuaian dengan kemampuan APBD. Khusus untuk yang TPP ya, untuk peningkatan kesejahteraan yang materi dalam bentuk uang atau dana. Itu menyesuaikan, tetapi tadi penghargaan itu tidak selalu bernilai materi. Jadi pengakuan juga penting. Pengakuan itu penting. Kerjakan diakui oleh pimpinan. Diakui oleh pimpinan dan memberi apresiasi dengan ucapan terima kasih, ucapan penghargaan, ucapan itu. Apalagi di depan umum, depan umum. Ya. Selain ucapan juga kontak fisik atau kontak ini mungkin berpelukan, mungkin pegawai tingkat bawah yang melayani penyuluh sapa. Tidak pernah bertemu dengan bapak dapat penghargaan, ini tidak akan dilupakan. Sapa mereka sampai ke bawah ya, pimpinan APD turun sampai sapa yang di bawah, mengakui atas prestasi, dedikasi. Itu bagian daripada untuk memberi spirit dan semangat sehingga termotivasi. Nah, termasuk tadi yang berani memberikan sanksi, punishment itu seperti itu kan ada beberapa atau 1-2 pimpinan APD yang berani untuk itu bagian dari penegakan hukuman disiplin ya PNS. Tapi dalam bentuk pembinaan. Ini penegakan disiplin PNS, jadi yang berani yang melanggar disiplin ada hukumannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hukuman disiplin PNS. Ada tingkat ringan, tingkat sedang, tingkat berat. Ini sudah diatur semua. Dan itu tidak semua pejabat itu bisa mampu melakukan itu. Meskipun melakukan itu, tetapi baru pada tahap teguran, panggilan. Tetapi umumnya belum sampai kepada pembebasan. Minta untuk diberhentikan dari jabatan, diberhentikan dari PNS. Dan itu siapa yang memberikan sanksi itu sudah diatur. Jadi itu berjenjang. Contoh misalnya staff atau tenaga teknis itu eselon 4. Itu di atasnya pejabat fungsional ya. Fungsional. Nah eselon pejabat fungsional eselon 4 itu diberikan atasan langsung pejabat eselon 3, pejabat administrasi. Eselon 3, eselon 2. Eselon 2 adalah kepala daerah atau sekda. Jadi sudah diatur secara berjenjang. Nah itulah yang ada beberapa OPD, 1-2 OPD melakukan itu. Sehingga dia menjadi teladan untuk yang lain. Nah itu beri reward. Yang jelas sudah ada perhatian baik kepada staf maupun kepada yang mengambil kebijakan masing-masing OPD Pak. Betul. Oke Pak, kita sudah banyak mendengarkan penjelasan mulai dari apa itu Korpri, dan apa yang ini. Mungkin ada statement ini Pak terkait dengan Korpri sendiri HUT ini atau imbauan Bapak kepada ASN di Kota Jayapura. Iya. PNS atau ASN adalah juga anggota Korpri. Ya. Saat ini atau tinggal 1 bulan lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Korpri. Saya mengajak kepada seluruh anggota Korpri Kota Jayapura untuk dalam menyongsong dan merayakan hari ulang tahun ini, ya selain sebagai kegiatan rutinitas setiap tahun, tetapi
lebih kepada kita mengedepankan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan sebagai sesama anggota Korpri dengan mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan dan lomba yang akan dilakukan oleh panitia. Karena itu saya mengharapkan untuk keterlibatan semua anggota Korpri, semua dinas, semua OPD terkait, termasuk juga BUMN, BUMD. Kalau memang itu dilibatkan oleh panitia, semua terlibat. Nah, sehingga dengan rangkaian kegiatan itu kita terus menyatukan semua anggota Korpri sebagai organisasi yang profesi, yang membina anggota, tetapi juga saling memberi semangat, support dalam rangka terus meningkatkan pelayanan, kemudian memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dengan selalu melakukan perubahan-perubahan mengikuti kemajuan zaman sesuai dengan tema perayaan HUT Korpri yang tahun 2023. Terus Pak Sekretaris mungkin ada ini pada seluruh anggota Korpri Kota Jayapura dalam rangka HUT Korpri ke-52 sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, mari kita bersemangat dalam melayani dalam pelayanan publik. Mari kita wujudkan fungsi sebagai perekat persatuan bangsa dan negara. Oke, Pak Ketua, mungkin ada himbauan kepada seluruh anggota untuk merayakan HUT Korpri? Ya, setuju dari kami. Acara HUT Korpri ini dari kita, untuk kita, jadi mari kita semua terlibat secara massal. Saya mengajak semua terlibat, berpartisipasi dalam semua kegiatan. Karena suksesnya kegiatan ini tergantung kita masing-masing. Anggota Korpri di Kota Jayapura. Tetap semangat. Oke, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak PJ Wali Kota Jayapura selaku Dewan Penasehat Korpri Kota Jayapura, dan dengan Pak Robert Betohun sebagai Sekretaris Korpri Kota Jayapura, dan Pak Evan Peroce sebagai Ketua Panitia. Kami dari Cepos TV mengucapkan selamat menyambut HUT Korpri ke-52 dan selamat melaksanakan seluruh agenda kegiatan yang sudah direncanakan. Semoga berjalan dengan sukses, aman dan lancar, dan memberikan manfaat kepada seluruh ASN di Kota Jayapura. Demikian bincang-bincang kami. Sampai bertemu di lain waktu dan dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Wanyam. Wanyam. Wanyam.